majemuk selain model bunga tersederhana yang diterapkan di atas, barisan deret dan aritmetika juga bisa diterapkan dalam bidang ekonomi pada bunga majemuk. Bunga majemuk sering disebut bunga yang berbunga lagi. Artinya pada bunga majemuk, bunga yang dihitung akan diakumulasikan dengan bunga awal. Bunga majemuk ini dalam penerapannya bisa diambil ataupun tidak. Apabila bunga majemuk ini tidak diambil, maka akan ditambahkan dengan modal awal tersebut. Selain bunga awal akan menghasilkan bunga-bunga lainnya pada waktu atau akhir jangka waktu tertentu. Bunga majemuk sebenarnya mempunyai manfaat. Tidak selalu bunga majemuk ini menjadi beban biaya yang berat untuk seseorang. Hal ini bisa dilihat dari investasi yang dihitung dengan bunga majemuk. Berarti seorang bisa membuat penghasilan lebih besar dari yang diharapkan di awal. Dampak dari kemanfaatan bunga majemuk ini membuat pihak bank dan lembaga keuangan sering menerapkan konsep bunga majemuk dalam pelayanan dan produk keuangan mereka. Karena keuntungan bunga majemuk ini akan terus meningkat dengan diakumulasikan pada periode-periode berikutnya. Bisa disimpulkan bahwa semakin cepat melakukan sebuah investasi, maka semakin besar pula penghasilan yang akan diperoleh. Sebagai contoh, suatu investasi dari jumlah AP atau rupiah pada tingkat bunga tertentu tiap tahun, maka jumlah penerapan bunga pada awal tahun ke-1 adalah PI. Selanjutnya nilai investasi pada akhir tahun pertama akan berubah menjadi rumus berikut. P ditambah PI sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I. Dari rumus di atas berlaku hasil perhitungan bahwa P1 tambah I dianggap sebagai suatu modal awal pada tahun kedua dengan pendapatan bunga majemuk yang diperoleh adalah P1 ditambah I dikali I, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil ini nilai investasi dari tahun akhir kedua adalah dirumuskan sebagai berikut. P1 ditambah I tambah P dalam kali 1 tambah I dikali I sama dengan P ditambah PI ditambah PI ditambah PII sama dengan P dikali 1 ditambah 2I ditambah I2 sama dengan P dikali 1 ditambah I dikali 2. Selanjutnya hasil dari P dikali 1 ditambah I dikali 2 dianggap sebagai modal awal pada tahun ketiga dan pendapatan dari bunga akan diperoleh dengan P dikali 1 ditambah I dikali 2I. Sebagai akumulasi total investasi tahun ketiga adalah P dikali 1 ditambah I dikali 2 ditambah P dikali 1 ditambah I dikali 2I sama dengan P dikali 1 ditambah I dikali 2 dikali 1 ditambah I sama dengan P dikali 1 ditambah I dikali 3. Dengan demikian seterusnya sampai pada tahun ke N tertentu. Oleh karena itu, bunga majemuk bisa dirumuskan menjadi Vn sama dengan P dikali 1 ditambah I dikali N. Vn sama dengan akumulasi nilai yang akan datang, P sama dengan nilai saat ini, I sama dengan suku bunga tiap tahun, N sama dengan jumlah periode tertentu dalam tahun. Suatu pendapatan bunga dari konsep bunga majemuk adalah dengan meningkatkan jumlah bunga pada setiap periode. Ini disebabkan peningkatan modal awal setiap periode awal. Artinya apabila ada suatu pendapatan bunga yang diinvestasikan di awal modal pada setiap awal periode dan dapat dikatakan sebagai bunga majemuk. Dalam dunia bisnis sehari-hari di lingkungan kita, sebagai contoh pada bank konversil akan diberlakukan frekuensi pembayaran bunga kepada nasabah tidak hanya satu kali dalam setahun, melainkan bisa lebih dari satu kali perlakuan. Sebagai contoh, ada pembayaran bunga majemuk yang tidak hanya sekali diperlukan tiap tahun, melainkan bisa secara semester, kuartalan, bulanan, bahkan harian. Pada frekuensi pembayaran bunga semacam di atas tersebut akan disimbolkan dengan M kali dalam setahun. Simbol M dimaksud adalah jika diberlakukan semester atau kuartalan, bulanan, dan harian tergantung kondisi yang terjadi dalam penerapannya. Oleh karena itu, maka jumlah akumulasi dalam bunga majemuk akan diberlakukan rumus menjadi di mana Fn sama dengan nilai akumulasi pada tahun ke N, P sama dengan nilai pokok pinjaman awal, I tingkat suku bunga dan dalam tahun, N sama dengan jumlah tahun dalam atau periode, M sama dengan frekuensi bunga dalam tahun atau semester atau bulan,
kuartal maupun harian. Soal, Bapak Icang mendepositokan di suatu bank dengan suku bunga 12% per tahun. Total depositonya adalah 5 juta dan bunga yang diterapkan adalah bunga majemuk. Berapa total deposito pada akhir tahun ketiga dari Bapak Icang? Dan hitunglah pendapatan bunganya. Penyelesaian. P sama dengan 5 juta, 1I sama dengan 12% sama dengan 0,2, N sama dengan 3 tahun. Ditanyakan berapa nilai F3 dan I bunga. Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I dikali N. F3 sama dengan 5 juta dikali 1 ditambah 0,12 dikali 3 sama dengan 5 juta dikali 1,12 dikali 3 sama dengan 7.024.640.000 rupiah. Jadi total uang Bapak Icang senilai 7.024.640.000. Untuk mencapai nilai I maka sama dengan 7.024.640.000 dikurang 5 juta sama dengan 2.024.640.000. Bisa disimpulkan bunganya sebesar Rp 2.024.640.000. Mempengaruhi suku bunga. Suatu keuntungan bisa menjadi hal yang menyerahkan, terlebih dalam keuntungan suku bunga. Keuntungan yang akan didapatkan oleh suatu bank bisa menjadi sangat maksimal apabila pihak manajemen bank pandai dalam menentukan kebijakan. Kebijakan yang dimaksud adalah dalam penentuan besar kecilnya dari komponen suku bunga yang akan diterapkan dalam perusahaan tersebut. Jika seorang ceroboh dan tidak berpikir panjang dalam menentukan kebijakan tersebut, maka bank tersebut tidak menutup kemungkinan akan merugi. Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi suku bunga bisa dijabarkan sebagai berikut ini. Yang pertama, kebutuhan dana. Artinya apabila suatu bank kekurangan dana tetapi posisi lain permohonan pinjaman sedang meningkat dan maka bank tersebut harus melakukan kenaikan pada suku bunga simpanan. Faktor kebutuhan dana. Demikian lebih dikhususkan pada simpanan dana untuk memenuhi beberapa besar kebutuhan dana yang diinginkan nasabah. Apabila dana tersimpan sangat banyak dan permohonan pinjaman sedikit, maka demikian tersebut sebagai bunga pinjaman akan menjadi turun. Hal ini juga bergantung pada suku bunga pinjaman, yaitu dengan meningkatkan pada suku bunga pinjaman. Hal ini terjadi jika keuntungan yang diinginkan sangat besar tetapi bunga pinjaman juga besar, ataupun sebaliknya. Target laba menjadi salah satu komponen yang bisa melakukan besar kecilnya suku pinjaman. Untuk menghadapi persaingan yang hebat, maka tebal laba di pangsa pasar suku bunga dapat diturunkan seminimal mungkin. Kualitas jaminan, artinya di sini berhubungan dengan bunga itu sendiri. Semakin mudah pinjaman dicairkan, maka semakin rendah bunga kredit yang akan dibebankan, berlaku sebaliknya. D. Kebijakan pemerintah, artinya untuk menentukan bunga simpanan atau bunga pinjaman, maka bank tidak boleh melebihkan batasan. Batasan ini adalah batasan ditetapkan oleh pemerintah terkait bunga. Dalam hal ini ada beberapa batasan maksimal dan minimal dapat menentukan suku bunga. Tujuan adalah agar persaingan bank bisa berjalan dengan sehat. E. Reputasi perusahaan, artinya perusahaan juga harus menjaga nama baiknya dalam persaingan menentukan suku bunga. Perusahaan yang bonatif akan memperoleh kredit yang bisa menentukan suku bunga, karena biasanya jika perusahaan tersebut ada bonafit akan meminimalisir risiko kredit macetnya. Demikian berlaku perusahaan persaingan. F. Jangka waktu, artinya dalam hal ini jangka waktu sangat berguna dalam menentukan bunga simpanan atau pinjaman. Jika jangka waktu pinjaman berlaku, maka tingkat bunga yang tinggi akan mudah diperoleh. G. Produk yang kompetitif, artinya produk yang dipasarkan akan sangat berlaku di pasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang ditawarkan akan lebih rendah dibandingkan dengan produk yang lain. Ini disebabkan karena perputaran produknya akan lebih tinggi, sehingga pembayaran suku bunga akan lancar dan meningkat. H. Persaingan kompetitor, artinya dalam kondisi tidak stabil maka kekurangan dana sementara
dalam suatu bank akan meningkatkan persaingan dalam merebut dana simpanan. Untuk mengantisipasi bank harus mampu bersaing ketat dalam merebutkan dana nasabah. Hubungan yang baik artinya dalam hal ini bank bisa menggolongkan nasabahnya, di mana nasabah utama dan nasabah bisa dalam kebijakannya. Bunga pinjaman biasanya dikaitkan dengan faktor kepercayaan dengan siapa yang menjamin atau lembaga terpercaya maupun tidak. Itulah materi kedua dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.